Lu tahu nggak, rata-rata orang ngecek smartphone mereka 96 kali sehari. Itu artinya kurang lebih tiap 10 menit sekali kita ke distract, entah gara-gara notifikasi, dorongan scrolling yang nggak jelas, atau sekadar ngecek ada yang ngechat atau nggak. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana sih kebiasaan digital kita itu sebenarnya berdampak ke mental kita, produktivitas, bahkan hubungan sama orang-orang sekitar. Dan yang nggak kalah penting, gue juga bakal kasih lo tips praktis buat keluar dari siklus ketergantungan digital ini, supaya lo bisa ngerasain yang namanya kebebasan digital. Bayangin gini deh, lo bangun pagi-pagi langsung pegang smartphone, terus mulai scrolling atau ngecek notifikasi. Tahu-tahu waktu udah berlalu berjam-jam, dan tanpa sadar udah sore aja. Familiar kan? Ini tuh realitas sehari-hari buat banyak orang sekarang. Dan jujur aja susah banget buat keluar dari pola ini. Oke, coba kita breakdown ya apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan studi terbaru, rata-rata orang Indonesia habisin 8 jam 36 menit sehari buat mantengin layar HP mereka. Dan dari total itu, hampir 3 jam kepake buat media sosial. Wah, kalau dipikir-pikir, itu setara kayak nonton film trilogi The Lord of the Rings tiap hari loh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, gue mau ngajak lo buat pause sebentar. Kalau lo ngerasa video ini relevan atau ngebantu lo, jangan lupa like video ini ya. Dan kalau lo belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Konten kayak gini bakal terus gue upload, dan gue yakin lo nggak mau ketinggalan. Oke, lanjut. Selain bikin kita nggak produktif, kebiasaan digital yang berlebihan ini juga ngaruh banget ke hubungan sosial. Lo pernah dengar istilah vabbing? Itu tuh fenomena di mana kita lebih milih fokus sama layar HP ketimbang ngobrol sama orang di depan kita. Akibatnya, kualitas hubungan lo bisa anjlok banget. Dan nggak cuma itu, ternyata kebiasaan intens ngeliatin layar HP juga punya efek ke otak kita. Studi neuroscience bilang kalau otak kita bakal gampang banget stres dan cemas gara-gara aliran notifikasi yang nggak ada habisnya. Lo sadar nggak otak kita tuh sekarang jadi susah buat tenang atau fokus ke satu hal dalam waktu lama? So, gimana cara ngatasinnya? Salah satu solusinya adalah digital minimalism. Ini tuh konsep buat lo jadi lebih selektif sama teknologi. Lo nggak harus buang HP lo, tapi lebih ke gimana caranya lo bisa pakai HP lo dengan lebih bijak dan sesuai kebutuhan. Misalnya, lo bisa coba langkah simple kayak matiin notifikasi yang nggak penting atau ngejadwal waktu khusus buat buka media sosial. Oh ya, ada challenge yang lagi rame nih, yaitu nyoba hidup tanpa HP selama 30 hari penuh. Kebayang nggak? Ini bukan cuma soal nahan diri, tapi juga belajar buat ngehargain waktu lo di dunia nyata. Nah, gue pengen tahu, menurut lo tantangan kayak gini make sense nggak buat lo? Kalau lo tertarik, coba deh share pemikiran lo di komen. Ngomong-ngomong soal tantangan ini, ada cerita menarik dari Charlie Rewilding, salah satu orang yang berani nyobain digital detox. Awalnya dia cemas banget dan ngerasa kosong. Tapi setelah beberapa minggu, dia justru ngerasain manfaatnya. Dia bilang tingkat stresnya jauh berkurang, dan dia jadi lebih bangga sama dirinya sendiri karena berhasil ngelepas kebiasaan lama. Lo kebayang nggak sih kalau lo bisa kayak dia? Tapi, ya jangan salah, tantangan ini juga nggak gampang. Beberapa orang udah ngerasa terisolasi karena nggak bisa ngeakses media sosial atau berhubungan sama teman-teman mereka kayak biasanya. Ini nunjukin kalau mengubah kebiasaan digital itu nggak cuma soal lo sama teknologi, tapi juga soal dinamika sosial. By the way, lo pernah nggak ngerasa kalau aplikasi di HP lo kayak punya kekuatan magis? Kayaknya tanpa sadar, tangan lo langsung buka aplikasi tertentu, kayak Instagram atau TikTok. Well, itu semua ada alasannya, dan salah satunya adalah karena
Desain aplikasi mereka memang dibuat buat bikin lo ketagihan. Istilahnya adalah persuasive design. Misalnya aja fitur pull to refresh. Gerakan simple ini sebenarnya mirip kayak narik tuas mesin slot. Lo nggak tahu bakal dapet apa, jadi lo terus coba dan coba lagi. Atau fitur autoplay di Netflix yang bikin lo nggak sadar tiba-tiba udah nonton 3 episode sekaligus. Desain kayak gini tuh bikin kita susah banget buat lepas. Nah, disinilah digital minimalism masuk. Ini bukan soal anti teknologi, tapi lebih ke gimana lo bisa ngendaliin teknologi, bukan sebaliknya. Gue mau ajak lo buat coba detox selama 24 jam. Cuman sehari aja, tapi lo bakal ngerasain bedanya. Kalau lo berani coba, jangan lupa ceritain pengalaman lo di kolom komen. Bayangin apa yang bisa lo capai kalau lo bisa bebas dari ketergantungan digital ini. Mungkin lo bisa lebih produktif, lebih tenang, atau bahkan lebih bahagia. So, yuk mulai ubah kebiasaan lo dari sekarang. Dan kalau lo punya tips lain, atau lo mau ceritain pengalaman lo dalam ngontrol penggunaan teknologi, tulis di kolom komen. Gue bakal baca semua komen lo, karena gue percaya pengalaman lo juga bisa jadi inspirasi buat orang lain. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya, dan wassalam.